Baik. Mau ini, kalau orang bilang yang punya rumahnya gede banget. Kira-kira abisaan kalau masuk ke rumah gede itu gimana Pak Bobi? Ya merangkak. Oh biasa kita mah. oh, Lah saya kan gini-gini rumahnya di Pondok Indah. Pondok Indah, soalnya udah ke Pondok Pinang, belok lama. Ya dari Pondok Indah masih 2 jam lagi. Yang banyak. Nah, emang gitu. Terus gimana? Maka diceritakan dalam hikayat diketok lah itu pintu. Duk, duk, duk. Maaf ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ngetok itu gini. Tok tok tok. Nah, ini mau tuk ya, ajan langsung. Dari perasaan orang kaya kan ada bel. Pintunya pintu mana dulu mah kebiasaan untuk pintunya begitu dibuka bunyi. Krek. Iya, kayak angsel kekurangan oli. Gimana? Bunyi gimana? Krek. Goblok. Gitu. Begitu gua buka, krek. Keblangsa gitu. Dia ngomong itu tadi kali-kali padahal. Bisa jadi. Terus gimana? Makanya sadar diceritakan dalam hikayat dari dalam rumah keluarlah seorang yang luar biasa berwibawa. Wah, Yang punya itu pohon apel. ini dia pemimpin ini kayaknya sih. Ada apa ya? Masuk ke rumah saya bertamu. Masuk waktu kursinya kayak kursi ginian tadi. Ukiran. Ginian. Mewah. Senderannya tinggi banget. Habisaan itu pas nyender itu kagak dapat. Iya. Saking tingginya itu singgasana. Ketinggian. Ini kudu diperagain ngomong. Yang jadi dulu ceritanya kayaknya Bang Oli udah. Ayo udah, lu ceritanya. Oke. Oh ya, cocok banget nih gue ya berarti ya. Dulu ceritanya. Lu cetak. Jadi berarti gue dulu ceritanya nih. Ya ganteng begini. Oh ya gua. Itu. Gua berarti jadi bapaknya nih. Jadi bapaknya ente. Oh iya. Jadi Assalamualaikum wahai bapak penunggu rumah ini. Iya, ada apa nih? Saya ingin bertanya bapak. Silahkan. Apakah bapak yang punya pohon buah apel ini bapak? Buah apel dari belah mana? Yang di pinggir kali itu. Kali sebelah mana? Oh. Yang kali dekat ada perigi yang ada banyak sumurnya itu sebelah kiri. Yang airnya bening. Emang apa? Lu aja dah gua jadi aduh ceritanya dah gua agak kena ini mah begini gua. Udah lanjut aja ceritanya. Maka sadar diceritakan dalam hikayat itu dulu cetak aku dia makan buah apel yang udah jatuh ke dalam sungai dan dia ngomong sama tuh bapak, Pak, saya kemarin ketemu apel di kali, saya makan, saya minta ridhonya itu buah apel yang udah saya makan. Mulia amat hatinya itu si Dul Cetak. Pakai minta namanya boleh buah boleh nemu juga. Iya. Kalau lu kan boleh nyambit asal pengen makan buah. Iya, ini mah Gusta sampai minta sampai dari rumahnya. Iya. Ada. Gua ada cerita nih, oleh pulang dari mana-mana sekarang sebelah bi. Kagak lah ini. Udah dari mana-mana pernah lu kan pulang sebelah. Gua jalan ding dia bilang begini. Lil, lu kenapa sebelah? Gua nyerapang mangga sebenarnya. Dia mau akalin yang punya rumah lo. Akhirnya gua kagak semua bilang. Pengalaman yang bawain acara itu mah. Baru tahu. Lanjut dah. Si Babe ini terperanjat melihatnya anak muda makan buah mangga boleh nemu, dia cari begini. Makanya dia ngomong, siapa yang nama lu tuh? Dul Be. Dul, gua kagak ikhlas. Lah kok Itu apel lu makan. Kok begitu? Mukanya pucet. udah pasti. Mukanya pucet bi. Oh kayak begini Dia awalin. Coba. Kalau pucet bukan kayak gini. Ya kayak putihnya kali ya. Jadi kan giginya putih. Itu Putihnya keterima nih yang punya apa? Intinya
Gue tunggu dulu, masa pucet gigi? Giginya beda. Jangan lagi gue tape kali. Pucet. Kan biru, ini kuning. Nah, udah ada lanjutin. Lo kebayang nggak oleh pucet bang? Ya kebayang. Bagaimana? Ngapa jadi pucet ke muka gua? Dia mah hidupnya tenang, nggak pernah pucet itu yang ketahuan pacaran lagi mau gini. Terus Ngapa gue jadi lucu juga? Maka sana diceritakan dalam hikayat itu dulu cetak pucet luar biasa. Bilang si babenya kagak rela. Pokoknya apa perintah babe, ayo turutin. Kata dulu cetak. Kata dulu cetak. Yang penting makanan yang ada di perut saya lagi udah nggak jadi sebat lagi, Be. Ya, Jadi saya insya Allah bisa jaga kebersihan hati saya. amin. Pakai babenya bilang apa Bang Bobi, apa katanya? Abang Po, cangcing sekalian. Itu si babe bilangnya apa menurut cetak. Kalau lu mau diredoin sama gua, lu nikahin anak gua. Gue pengen nongol jadi dulu cetak bang. Iya lo. Ya jadi dah biarin. itu cetak kok, tapi ini Abi ceritanya gitu. Gue nemu apel, udah gitu harus kalau gue makan gue harus nikahin anaknya dia, gue menang banyak gue. Iya. Waduh, Terus lu gimana? Coba Bang, kalau kayak gitu lu pucet lagi gak? ya kagak lah gue, langsung meringah gue. Waduh, Pucatnya udah bukan kayak kucing lagi udah. emang pucetnya kayak apaan Bob? Kayak bukan lu dah. Coba itu. Oke. Maka sadar diceritakan dalam hikayat yang ada ikut ini justru bukan lu cetak lagi abisaan sama Bang Bobi, Bang Kapi. Bang Kapi. Lupa mulu nama orang ya. Muhammad Kapi, udah buruan. Ya ada jalan ya. Jangan lu. Kata babe ini benar nih Tong, lo mau kata dia. Ya. Tapi lu tahu dong ya, anak gua buta. Waduh. Bisu. Jadi makanya gue disuruh ngawinin sama anaknya buta, tuli, bisu. Bob lu aja Bob dah. Gua nggak mau Bob gua. Kejadian udah lu. Kakak. Abi kali ya. Udah enggak lu aja. Kakak, gua kakak. Udah pokoknya. Biar Abi aja Abi itu. Ini bedanya dulu cetak apa oleh. Lah kok beda? Kalau dulu cetak Pak, dia terima apa tawaran dari babe. Ya anaknya buta, tuli. Bisu, siapa yang mau ngawinin? Makanya itu bedanya dulu cetak apa lu. Iya. Nah, lu kagak cocok aja di dulu cetak ini nih. Gua nggak cocok. Iya. Biarin dah. Ya biarin. Lu mah dulu vaksin. Hitam aja lah. Lah coy ibunya amin. Coba cocoknya dulu kenal. Abang Po, cacingnya babe ada di sini. Jadi akhirnya dulu cetak mau. Be. Karena Allah saya nikahin anak babe biar buah yang ada di dalam perut saya itu bisa halal. Halal. Tuh, jadi orang bertaut agama begitu nih. Walaupun ini jodohnya nggak bagus, tapi yang penting buat tuh baik dalam hal kebaikan itu. Iya sih. Kasih itunya sih iya Bob. Ya cuman aja suruh nikahin orang buta, tuli, bisu. Ya semuanya di dia. Maka saat yang diceritakan dalam hikayat itu dulu cetak ngomong sama babe ini. Be, boleh kagak ayah ketemu sebentar sama anak babe? Oh begitu, jadi Langsung ya. kita ketemu dulu nih sebelum nikah nih. Gimana dah? Ketahuan ngebetnya. Maka saat yang diceritakan dalam hikayat keluarlah itu perempuan si Bobi, si Bobi Kapi sama Abisaan keluar. Ya. Yang ada di situ ruangan cuma dua cetak. Lu cerita doang. Berdua-dua kan apa? Udah cerita doang. Berdua. Ya biarin dah rapa-repe dah Ya, nggak lu apa-apa. cerita di sana. Iya. Begitu udah ikhlas itu, Iya. ikhlas tuh. Kelas. Tadi kagak. Ikhlas sudah biarin. Daripada kagak yang penting ada napasnya. Nah ini ada gini. Yang penting Kalau ada, lu cetak udah terima ikhlas kata Allah ngapa lu ditolak? yang penting ada Ini gimana napasnya. sih? Ini kagak ya udah di skenario itu. Iya. Lo
Lu kalau ada masalah sama bini mah selesai dulu, Bas. Jangan ikut kita. Lu ngapa dapur gue dibawa-bawa kemana sih, Bay? Iya, ikhlas karena Allah. Tuh. Lillahi ta'ala pokoknya. Jadi begitu dia masuk ke dalam ruangan itu perempuan ucap salam. Assalamualaikum. Si Dorceta kaget. Ya kaget lah. Sebabnya ini bohong kali ya. Iya. Kan katanya tuli nggak bisa dengar. Iya, bisu. Itu suaranya bikin si Dorceta kebetulan saking lembutnya. Itu assalamualaikum ya Bang. Coba dah assalamualaikum sampai Bang. Iya. Itu aja. Saya balas Bang Bobi. Kalau saya balas. Jangan dulu lah. Kalau gue bisa. Jatuhnya kayak orang minta sumbangan. Assalamualaikum. Gitu ya, bawa karung gua. Udah begitu dijawab sama Dorceta. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tuh perempuan bilang makasih Bang. Berarti kagak tuli Pak. Iya ya. Ngomong bisa denger. Berarti itu ngapa bapaknya bilang begitu? Bapaknya tuh perempuan, bahwa anaknya buta, tuli, bisu. Nah itu bisa semua tahu, bisa ngomong. Sadar diceritakan dalam hikayat, duduklah berdua. Si Dorceta udah mulai tenang. Iya. Apanya yang dia pikirin, tapi dia sih emang udah ikhlas. Dia jalan pernikahan itu biar sama orang tuli buta, yang penting karena Allah Ta'ala. Begitu disingkap, Pak. Maksudnya, Bob, singkap apaan dulu nih, Bob? Iya, Pak. Gue bingung. Maksudnya gimana dibuka? Kalau urusan singkap, gua. Kalau udah urusan singkap, otak gua udah jauh. Iya. Sama mukanya sih. Waduh, itu ngeres. Yang gue bingung, Abi begitu ngomong disingkap, tahan napas. Iya. Orang gemuk, nahan napas. Ambekannya kelihatan banget. Iya. Yang disingkap itu cadarnya. Oh, cadar. Oh, penutup mukanya. Cadarnya begini. Bibir Buka. cabai, buah apel. Dah. Punya mancu. Ada juga pecah manggis, munir. Pecah buah apel. Bagaimana berantakannya pecah buah apel? Bibirnya merah kayak Google Map macet loh. Iya. Alisan gimana biar alisan? Alisan apa? Alisan gimana? Alisan tebel patah rekat. Oh, dia pintar ngaji dong, Mi. Iya. Coba. Terus. Be, yang benar aja Be. Babe ngomong tadi katanya butir. Iya, buta. Tapi jadi butir sih. Buta. Kenapa jadi butir? Bute, mau ngata bute. Kalau orang pele, mangpang, bute. Iya, pele. Babe nggak ngomong buta tadi. Lu marah-marah ya. Pele. Babe nya ngomong sama Dorceta. Tau, anak gua nih yang lamar udah banyak. Iya. Dia gue jaga matanya, jangan sampai ngeliat yang di luar yang bikin dia maksiat. Oh, maksudnya buta itu dia dijaga. Dia butain dunia. Oh, Dia mulutnya bisu karena dijaga banget sama babenya. Jangan suka ucap yang nyakitin orang. oh, Sekarang kan banyak banget orang ucap nyakitin orang banget. oh, Gibah. iya. Oh, itu panjang. Oh, Bukan gosip, Bang Gila mau. Makanya gitu kutukannya. coba itu. Oh, ini gabah kalau mau ini gabah beras, jadiin beras. Dalam mentawa, konsentrasi. Konsentrasi dalam, masa Allah. Iya. Ya, ya. Biarin, jangan lupa tuli. Ya gue jadi lucu. Terus kan buta. Makanya sadar diceritakan dalam hikayat. Be, satu lagi Be. Iya. Babe bilang budek tadi budek ya? Iya. Budek apa tuli? Tuli itu. Yuli. Yang kata curak. Curak kebangetan. Budak ya, budak Makanya aja. sadar diceritakan dalam hikayat. Dia kasih tahu juga. Anak ayah ini ayah jaga banget dari ngedengerin yang kagak. Kagak. Jadi kenapa gua nikahin sama lu? Karena gua pikir lu itu juga yang ngejaga diri lu
jangankan makan yang haram, yang subhat aja lu kagak makan. Iya. Nah, Jadi begitu dia dengar semuanya, apa jawabannya? Dulu cetak kira-kira. Pasti mau lah. Iya. Ya udah be, kita besok nikah. DP dangdut. apa tandonannya juga gue lakonin. Udah begitu mah. Wanita soleh, buta tuli udah, buta Iya. kelihatan sama dulu. Tuli nggak penting hal penting. Itu Iya. yang menjaga Bob. Iya. Pak lanjut Pak. Lanjut. Gimana lucu amat. Durasi ini. Kan saya, lu bentar lagi selesai. Iya. Jadi saya ngebayangin keluarga yang bibirnya pada menjaga gitu, nanti anaknya jadi apa ya Bang? Nah, Dari hikayat ini, ya. kalau kisah nyatanya dari anaknya itu lahir rambu-rambu besar. Amin. Dengan diterimanya Dul Cipta sebagai mantunya si Babe, maka berakhirlah hikayat itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah sekarang giliran Dul Cipta asli kasih rangkumannya. Oke, saya rangkumin Pak Abang yang ngasih dalil kali ya. Ya, silakan dah. Ini kan punya Bang yang cari jawab. Kalau kita pengen cari mantu, pengen cari anak baik, kita cari sifatnya yang penting kita sama Allah. Jadi kalau kita jangan ngambil hal yang nggak baik, kan begitu Pak Mudir ya. Jadi bakal lagi buta, tuli, dusu, artinya buta ketika melihat hal yang nggak baik, tuli, jangan melakukan hal-hal yang nggak penting banget. Ya, dan dusu juga yang untuk melakukan yang baik aja. Begitu intinya. Itu intinya begini Bang Bob, kalau menurut Bang Dul Cetak asli nih, menurut Aulia Buyang, Nah, itu berarti orang tua dari si perempuan itu menjaga martabat keluarganya. Karena dalam Al-Quran itu dituliskan dalam ayatnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah keluargamu, sanak saudaramu dari api neraka. Itu. Ini bisa juga Bang. Lah gua kan bekas pesantren Bob. Wah, bukan pesantren kilat. Bang Bobi, Ya. ini udah habis. Sudah. Udah habis Bang. Ya, Enggak, gue pengen nanya, Bang Olil kalau ngomong apa begini ya? ya, soalnya udah bersih karena kotor. Ya, ini ya. Apa namanya terapi setrum dari kebiasaan. Ya udah kalau begitu acara kita cuma sampai sini nih. Ya. Ya. Kita doain mudah-mudahan terakhir Mbak, Hah? dalam Sohibul Hikayat itu penutupnya adalah doa. Doa. Ya, Ya. jadi ada 5 paket budaya Sohibul Hikayat. Ada tuntunan. Ya, yang terakhir adalah doa. Doa. Kita doain nih buat mempelai, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Buat yang datang semua nih, Popo, cangcingnya Babe, panitia, Ya. yang 2 minggu kemarin Buyan, mudah-mudahan acara hari ini lancar, dan diberikan keberkahan. Sama yang pasukan batik yang lagi kerja hari ini juga tuh. Iya. Iya. Nah, jangan sampai ngantuk dah. Iya. Kita bacain bacain surat Al-Fatihah, Pak. Silakan Pak Walid pimpin. Silakan. Nah, yang bawain ini yang saya pilih kain yang pantas mah. Oke, marilah kita bacakan surat Al-Fatihah buat keberkahan kita di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembacaan Al-Fatihah kita ini menjadi barakah buat kita semua. Amin. Ala izinnya wa kulli niyatin shalihah bi barakati Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sebagai pembawa Sohibul Hikayat terima kasih kepada tuan rumah dan tamu sekalian. Silakan Bang Olil ditutup. Ya, kami atas nama Balai Sanggar Balai Bangji mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan tontonan dan tuntunan ini dapat berkenan di hati dan dapat diambil intisari manfaatnya dari cerita yang telah dibawakan tadi. Mari kita berempat mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi kan keseruan kita ya Bu ya? Ya. Acara apa tadi Bi? Acara Debat Capres ya? debat capres. Alhamdulillah capres nomor 5 menang, dapat bini. Laki ini orang bule. Sukses terus buat Sanggar Balai Bangji. Ya. Sehat terus
dapat. Nah, di sana kita juga manggung lagi. Ya, puas-puasnya. Kalau bisa seharian penuh. Berapa orang ganja? Bir, ngomong dulu Pak. Nih, maju. Dulu gua mudanya kayak abang kita nih. Dulu gua muda kayak gini. Iya, Karena Bang Adit. matahari kayak gini. Oleh lebih muda kayak gini. Bang, banyak-banyak istighfar aja biar tuanya nggak kayak gini. Coba itu. Parah banget. Selamat menempuh hidup baru. Ya. Itu pengantinnya. Pengantinnya.